거 아니야 이 개새끼야. Halo netizen dan gabuters, untuk menemani waktu saudara-saudara semuanya, kali ini channel Strong Story hadir kembali di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Di kesempatan yang sangat indah ini, kami akan menceritakan sebuah film yang sangat seru dan mendebarkan, yang tentunya sangat disayangkan untuk dilewatkan. Film yang akan diceritakan kali ini adalah sebuah film yang sekali lagi dibintangi oleh aktor kesayangan saya dan para fansnya, yaitu Abang Madong Seok. Setelah sukses dengan film The Outlaw-nya, kali ini beliau hadir dengan kisah yang berbeda, yaitu menceritakan perjalanan beliau ke negara Vietnam dalam rangka menangkap seorang kriminal penculik dan pembunuh sekaligus pemeras duit, tapi bukan duit rakyat. Dengan aksi-aksi baku hantam dan kisah yang seru dan dramatis, film ini mampu membawa dan memompa semangat juang buat kita semuanya. Dengan sedikit basa-basi, sedikit merenung akan indahnya masa muda dan masa remaja, marilah kita ikuti ceritanya. 반도체 공장 보였는데 그게 빠그라지면서 Kisah diawali di negara Vietnam, yaitu di kota Ho Chi Minh. Nampak seorang turis dari Korea yang bernama Choi Yong. Choi Yong ini adalah anak dari pengusaha keuangan terbesar di Korea yang sangat kaya raya. Dia sedang diajak oleh seseorang untuk diperkenalkan dengan pengusaha di kota itu, yang mana pertemuan ini untuk membahas kerjasama bisnis. Namun ternyata pertemuan ini hanyalah rekayasa dari seorang penjahat untuk menculik dan memeras uang dari Choi Yong. Pada hari itu saat melakukan kejahatan, nampak dua bos penjahat, yaitu Kang Hai Sang yang sudah terkenal dengan kejahatannya dan JD. Setelah Choi Yong dibawa masuk ke mobilnya, kemudian tak kenal rasa kasihan, Choi Yong diperas dan disekap. 너 납치된 거야. 우리 이거 털려고 이자를 한 거야? 이거 5만 불밖에 안 돼. Setelah beberapa saat berjalan, ada pembagian uang yang dirasa tidak sesuai di antara para penjahat itu, yang mana kelompok JD menganggap Hai Sang tidak jujur. Saat terjadi perselisihan ini, tiba-tiba Choi Yong melarikan diri. Kemudian mereka mengejarnya. Setelah Choi Yong tertangkap oleh kelompok JD, dia menjanjikan uang yang lebih besar agar dia selamat. Namun setelah Choi Yong menceritakan lokasi uang dan kodenya, dengan ganas Hai Sang menyelesaikannya. Dan disusul dengan anak buah JD di endgame-kan juga. Setelah itu, mayat mereka dibawa ke suatu tempat untuk dikuburkan. Dan sebelum dikuburkan, mayat Ho Yong diambil tangannya dan paspornya difoto ke ayahnya untuk meminta tebusan yang lebih besar. Scene berpindah suatu siang di suatu kota di Korea Selatan, di mana ada seseorang yang sedang menyekap pegawai toko dan pengunjung. Awalnya, para polisi ini kesulitan menaklukkan penculik yang ternyata pasien rumah sakit jiwa yang terlepas. Namun beberapa saat kemudian datanglah sang detektif Sukdo. Diawali dengan negosiasi ringan, namun penculik yang bernama Hedi ini tak mendengar dan malah menyerang. Dan dengan sikap pendekar dan pemeran utama yang tangguh, dieksekusi dengan cermat penculik ini. 가려가지고 난지 몰라. Kemudian di kantor polisi Garibong, saat detektif Sokdo sedang ngobrol dengan rekan polisinya, datanglah kaptennya. Kemudian kapten itu menyampaikan bahwa di Vietnam ada seorang penjahat yang bernama Jong Hun sedang menyerahkan diri ke konsulat Korea Selatan. Dan Sukdo diminta untuk menjemput tersangka itu. Setelah diskusi panjang lebar, Sukdo dan kapten berangkat ke Vietnam. 욕하지 마. 한국말 다 알아. Sesampainya di bandara Tan Son Nhat di Vietnam, di kota Ho Chi Minh, mereka sempat ditahan oleh petugas imigrasi. Beberapa saat kemudian datanglah Chang Su, dia adalah petugas konsulat untuk menjemputnya. Kemudian mereka pergi ke bandara dan dilanjutkan dengan makan bersama. Di sini Sukdo melihat penjahat sedang mengedar narkoba, namun saat akan menyergapnya, ditahan oleh kaptennya. Sukdo juga bertemu dengan kawan lamanya dan berlanjut dengan bergosip dan makan bersama di malam itu. 형님들 조심해. 예, 한 달에 3만 명씩 들어오니까 사건.
Kemudian berlanjut ke kantor konsulat, nampak Sugdo melihat-lihat papan informasi dan didapati banyak kasus turis yang hilang. Kemudian dia diberikan berkas Jong-hun, yaitu tersangka yang menyerahkan diri. Setelah membaca berkas itu, mereka mendatangi tersangka di suatu ruangan. 우리 종훈이 왜 자수했니? Di sini Sugdo nampak tak percaya dengan alasan si tersangka ini kenapa menyerahkan diri, yang mana dikatakan bahwa dia merasa bersalah karena menggoda gadis dari JD. 형도가 만난 여자 건드려가지고. Namun alasan ini dirasa Sugdo mengada-ada, kemudian dipaksa kembali tersangka ini agar mengaku. Kemudian tersangka ini memberikan alamat JD. 여기 혹시 아세요 어딘지? 여기 별로 안 멀어요. 여기 지금 수사, 체포 다 불법이야. Saat akan ke tempat JD, nampak kapten ragu-ragu karena mereka tidak ada hak hukum di negara Vietnam. Namun dengan alibi Sugdo ke petugas konsulat itu bahwa dia ingin mencari alamat temannya, kemudian Sugdo ditunjukkan arah alamatnya dan Sugdo pun pergi. Sesampai di alamat yang tak lain adalah rumah JD, ternyata di sini JD ditemukan sudah dalam keadaan tak bernyawa lagi. Kemudian Sugdo meminta kapten menghubungi petugas konsulat. 야, 일어나 이 새끼야, 일어나. Kemudian Sugdo dan kapten mendatangi konsulat, mereka ke ruang tersangka itu. Sempat Sugdo jengkel dan ingin mengeluarkan tersangka dari kantor itu karena merasa dia tidak jujur. Kemudian tersangka ini mengakui bahwa mereka melakukan penculikan dan menceritakan pembunuhan yang dilakukan Haesang. Kemudian setelah berkonflik dengan Haesang, JD dan dia diburu karena takut dibunuh, maka Jong-hun menyerahkan diri ke konsulat. Setelah itu, Sugdo meminta alamat di mana korban itu dikuburkan. Setelah diskusi dengan Chang-su, Sugdo bersiap berangkat ke alamat itu. 이거 진짜 공안에 넘겨야 돼요. 안 그러면 우린 좀 상관없고요. 없어. Di pagi hari sebelum berangkat, Sugdo meminta ke anak buahnya di Korea agar mengecek catatan tentang Haesang. Kemudian mereka bertiga berangkat ke alamat yang dimaksud. Di sini konsulat itu nampak ragu akan tindakan mereka karena di luar hukum Korea. Sesampainya di alamat itu, mereka berusaha mencari informasi dari warga. Ông nói cái gì tôi không hiểu, anh có hiểu người này nói gì? 잠깐만! 마 형사님, 진짜 이러시면 Setelah beberapa kali tendangan, pintu terbuka oleh Sugdo. Kemudian mereka menggali lokasi pemakaman itu. Setelah beberapa saat dilakukan, ditemukan 2 kantong mayat dan Chang-su menelpon polisi setempat. 있어? 야, 찾았다. Sugdo juga telepon ke kawannya saat ketemu di kafe itu untuk meminta info tentang Haesang. Di sini Sugdo diberitahu bahwa Raku, seorang preman lokal, juga sedang mencarinya. Kemudian Sugdo meminta informasi alamat di mana Raku. Tak lama berselang datanglah polisi Vietnam. 호텔? 뭐? 호텔. Sempat terjadi perdebatan sengit, namun Sugdo memilih damai dan mengajak kapten pergi setelah mendapat SMS alamat Raku berada. 야, Berpindah ke suatu tempat perjudian di Vietnam, nampak mereka sedang asik. Kemudian datanglah Sugdo dan kapten mencari Raku. Awalnya dia dihadang oleh salah satu dari mereka, namun setelah Sugdo menunjukkan jati dirinya, seseorang yang bernama Raku berbicara dan terjadilah baku hantam. 그들이란 거 말곤 모릅니다, 진짜. 선수들? Di sini diketahui bahwa Raku diperintahkan oleh tentara bayaran Korea untuk mengintai di mana Haesang berada. Kemudian Sugdo mendapat informasi dari anak buahnya di Korea bahwa Choyong atau korban pembunuhan dan penculikan itu adalah anak seorang yang kaya raya pemilik perusahaan keuangan. Di sini Sugdo menduga bahwa tentara-tentara bayaran itu adalah suruhan ayah Choyong. 보니까 최용기 아버지가 딱 보니까 최용기 아버지가 도착하셨어요? Di tempat lain nampak para tentara bayaran sedang berada di persembunyian Haesang. Di sini mereka mencuri uangnya. Kemudian mereka berniat menyergap Haesang. Beberapa saat kemudian Haesang datang dengan satu anak buahnya. Setelah naik ke lantai apartemen tempat kamarnya, dia curiga ada orang yang sedang mengincarnya. Kemudian mereka berbagi tugas. Setelah Haesang masuk, kemudian diatur strategi dengan memasuki ruang sempit. Dan setelah itu,
Terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Di sini Haisang masih cukup tangguh buat para tentara-tentara bayaran ini. Satu persatu dari mereka diselesaikan dan akhirnya Haisang memaksa salah satu tentara bayaran itu agar mengakui siapa yang menyuruhnya. Setelah Haisang tahu, kemudian dia menelpon ayah Choi-yong untuk meminta uangnya. Namun karena ayahnya juga mengancam, Haisang berniat pergi ke Korea untuk mengejarnya. 아니면 내가 한국 갑니다. Kemudian datanglah Sukdo dan kapten di markas Haisang. Setelah naik dan masuk ke kamar Haisang, ditemui korban-korban dari tentara bayaran ini. Dan tiba-tiba kapten diserang oleh Haisang. Kemudian Sukdo, sang jagoan, menyelamatkan kapten. Di sini Sukdo begitu perkasa melawan dua orang, yaitu Haisang dan anak buahnya. Kemudian saat Haisang akan kabur, dengan cepat Sukdo menyergapnya. Namun Sukdo dihalangi anak buah Haisang dan Haisang pun melarikan diri. 저는 전혀 몰랐고요. Malam itu di rumah sakit tentara Tingnat, kapten dan anak buah Haisang dirawat. Nampak juga konsulat ini sedang mendapat masalah serius atas kejadian ini. Saat konsulat ini ke ruang perawatan kapten, dia mengatakan bahwa kapten dan Sukdo akan dideportasi. Namun Sukdo tetap bersikuku dan akan membawa Haisang ke Korea. Kemudian dengan strategi baru, Sukdo membisikkan sesuatu ke konsulat. Sepertinya dia membisikkan agar mengalihkan perhatian para penjaga, dan Sukdo ingin menemui anak buah Haisang yang ada di ruang sebelah untuk mencari informasi kemana Haisang pergi. 너 어차피 여기 있으면 공안들한테 죽어. Di lorong rumah sakit nampak para polisi Vietnam datang dan marah-marah. Mereka minta dideportasi atas Sukdo dan kapten. Kemudian setelah Sukdo datang dan memberitahu kapten bahwa Haisang menuju Korea, akhirnya mereka setuju dideportasi. Sesampainya di Korea, Sukdo mendatangi kawan lamanya untuk mencari informasi kedatangan kapal dari Cina. Setelah memaksanya, akhirnya didapati bahwa ada kapal dari Cina masuk ke pelabuhan Gyeongport. Setelah itu Sukdo diberi kartu nama kapten kapal terpercaya atau yang disebut dengan si mata satu. Kemudian Sukdo memeriksa CCTV pelabuhan itu. Setelah memeriksa beberapa lama, ditemukan video mencurigakan dan ditemukan plat mobil yang ternyata dia adalah Haisang. 차량 수배 때려. 걸렸다 이 새끼. 나가봐. Berlanjut di tempat kepala polisi, di sini Sukdo dan kapten dimarahin oleh kepala polisi ini. Kemudian Sukdo dan kapten menjelaskan, jika masalah ini diserahkan ke orang lain, maka akan memperburuk suasana dan akan menyebabkan serangan para gangster yang akan membuat kepala polisi ini terkena imbas. Setelah penjelasan ini, mereka diberi waktu 1 minggu oleh kepala polisi untuk menyelesaikan masalahnya dan mereka pun pergi. 결판돼. 일주일. 데려와 주신 형사님이시죠. Berpindah ke tempat ayah Choi-yong, di mana nampak ada acara duka atas meninggal putranya. Kemudian Sukdo dan anak buahnya menyampaikan duka pada ibu Choi-yong. Setelah mereka makan di sana, Sukdo keluar bersama anak buahnya. Kemudian Sukdo meminjam mobil anak buahnya untuk mendatangi tempat penemuan mobil Haisang. 이 새끼 진짜 꼼꼼하네. 버리기. Namun, di penemuan ini mereka tidak menemukan petunjuk-petunjuk lain. Di markas ayah Choi-yong, nampak Haisang berhasil masuk bersama ayah Choi-yong. Dan di parkiran terdapat tentara bayaran ayah Choi-yong menunggunya. Dan tentara bayaran ini dihabisi oleh orang-orang Haisang. 강혜성입니다. Setelah berhasil menyelesaikan bodyguard ayah Choi-yong, Haisang pergi membawa tawanannya itu. Polisi yang mengetahui dari CCTV berusaha mengejar namun tak berhasil. Berpindah di kantor polisi di mana ibu dari Choi-yong melaporkan ada paket rekaman penculikan dan permintaan tebusan senilai 2 miliar dolar. Setelah memeriksa dokumen tersangka, Sukdo meminta patroli di setiap jalan tol untuk mendapatkan mobil Haisang. Kemudian Sukdo menjelaskan pada ibu itu agar tidak mentransfer dana 2 miliar akan tetapi memberikan dalam bentuk cash. Setelah itu telepon masuk dari Haisang. Dan dengan strategi dan akting dari ibu ini, akhirnya disepakati untuk membawa uang cash pada 내가 Haisang. 200만 달러로 정확하게 맞춰줄게. Keesokan harinya, Haisang mengatur keberangkatan kapal ke Cina.
Kemudian berlanjut pada proses penyergapan Haesang. 자리 실어주세요. 내 눈에 보이게. Nampak di sini Ibu Choi yang disopirin oleh kawan lama Sukdo. 도와줘서 고마워요. 아, 1775. 야, 강해상도 있어? 아니요, 지금. Kemudian para polisi ini beserta kapten memulai penyergapan. Di jalan raya nampak juga kawan dari Haesang sedang berusaha mengacaukan formasi polisi-polisi ini. Setelah Haesang beberapa kali mengarahkan mobil pembawa uang, 야, 이 새끼 지금 일단 유턴. nampak salah satu polisi berhasil masuk ke persembunyian Haesang. Kemudian dia juga menemukan ayah Choyong. Namun tiba-tiba serangan dari Haesang mengarah padanya. Sempat polisi ini tertikam beberapa kali. Kemudian Haesang kabur. Di sini Haesang memberitahu kawannya agar mundur karena polisi sedang mengintai mereka. Namun nampaknya mereka tidak saling percaya. Akhirnya kawan Haesang tetap mengejar mobil pembawa uang itu. Di tengah jalan raya itu nampak dimulai penyergapan. Namun kawan Haesang berhasil kabur dan mengejar mobil pembawa uang sampai ke parkiran mall. Saat di parkiran, Ibu Choyong kabur ke atas mall. Kemudian pria ini membawa kabur mobil bersama uangnya. Setelah itu mereka menangkap kawan Haesang di parkiran mall dengan sedikit pergulatan dan pertempuran. Berlanjut di dalam mall, nampak penjahat ini menyergap Ibu Choyong. Kemudian Sukdo mendengar keributan ini dan seperti biasa, penjahat ini ditaklukkan Sukdo dengan sangat-sangat api. Di pelarian mobil pembawa uang ini saat di tengah jalan tiba-tiba mobil ini ditabrak oleh Haesang. Sempat Haesang melukai dua polisi, kemudian pria pembawa uang ini kabur dan diarahkan oleh Sukdo agar menuju ke pelabuhan yang mengarah ke Cina. Berita ini diketahui oleh Haesang. Sampainya di pelabuhan, nampak pria ini menelpon si mata satu. Kemudian tiba-tiba Haesang menyergapnya. Saat pria ini bertemu dengan Haesang, nampak dia ketakutan dan menyerahkan uangnya. Kemudian Haesang kabur menaiki bus dan Sukdo diberikan informasi oleh pria itu atas nomor busnya. Kemudian dilakukan razia oleh polisi-polisi di kota itu. 예, 경찰입니다. Sesampainya di terowongan, nampak bus yang ditumpangi Haesang berhenti. Kemudian Sukdo dengan sangat santai masuk mengarahkan para penumpang untuk turun. 공무집행 중이라 잠시만 차에서 내려주시면. Dan nampak Haesang duduk di paling belakang. Setelah ngobrol ringan ala gangster, Sukdo sempat ditawari bagi hasil atas uang itu, namun Sukdo menolak dan terjadilah. Di awal pertempuran ini nampak beberapa kali Sukdo terkena sabetan senjata tajam Haesang. Dan pertempuran di dalam bus ini diakhiri dengan saat di bawah, Haesang masih saja tidak kapok dan terus menebar ancaman. Dengan emosi jiwa dari Sukdo, langsung kemudian kawan dan kaptennya datang mengamankan tersangka dan area itu. Diakhiri dengan penghargaan dan berita kesuksesannya, dan film pun usai. Sungguh ending yang sangat membahagiakan. Dari film ini kita belajar tentang bagaimana memilih kawan dan bagaimana bertindak serta harus selalu sehat, bugar, dan ceria. Akhirnya kami segenap kru undur diri dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share teman-teman ya. Sampai jumpa di film-film selanjutnya.